Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah Liba bin Nikah karangan Habib Muhammad bin Salim Al-Qabi. Sekarang kita memasuki pembahasan. Ini sebetulnya udah ada lagi ini pembahasan, cuma sedikit kita bahas. Pernikahan laki-laki merdeka dengan seorang wanita hamba sahaya, dan sebaliknya pernikahan seorang perempuan merdeka dengan seorang laki-laki hamba sahaya. Judulnya itu Nikahul Hurri lil Abadi wa Aksuhu. Pernikahan laki-laki merdeka dengan perempuan hamba sahaya dan sebaliknya. Jadi dulu itu manusia terdiri dari dua kasta. Ada kasta merdeka dan ada kasta hamba sahaya. Cuma di zaman sekarang kasta-kasta tersebut sudah dihilangkan. Sekarang status manusia cuma satu, yaitu merdeka. Ya. Tidak ada orang yang statusnya hamba sahaya. Dulu di zaman Nabi dan beberapa zaman setelahnya, hubungan badan itu sah dengan dua jalur. Pertama jalur pernikahan, yang kedua jalur perbudakan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kalian tidak diperintahkan menjaga kemaluan kalian kepada istri dan kepada budak-budak kalian. Itu di zaman Nabi. Pengen hubungan badan itu bisa dengan dua jalur, jalur pernikahan atau jalur perbudakan. Tapi ketika perbudakan itu dihapuskan, maka satu-satunya cara agar bisa berhubungan badan halal yaitu lewat pernikahan saja, karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Cuma kemarin itu ada satu disertasi dari seseorang yang bernama Abdul Aziz. Ini orang Jogja. Saya lupa judul disertasinya itu, yang jelas dia berkesimpulan bahwa yang namanya zina itu adalah hubungan badan yang didasari ketidaksukaan, seperti pemerkosaan dan lain sebagainya, itu disebut zina. Tapi kalau suka sama suka walaupun belum nikah, itu tidak disebut zina. Itu disertasi yang ngawur tuh. Kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Karena dia menafsirkan pula konsep milkul yamin. Milkul yamin itu hubungan konsep perbudakan ya. Jadi kan boleh hubungan badan dengan jalur apa? Perbudakan ya. Perbudakan. Nah, dia menafsirkan pula yang disebut milkul yamin itu bukan perbudakan tapi partner seks. Yang penting suka sama suka, mau sama mau, halal. Wah, ini kacau ini, ya. Dia itu mengadopsi teori Muhammad Syahrul, orang Suriah atau orang Suriah ya kalau tidak salah ya. Dari Syiah dia deh. Siapa? Orang Suriah, orang daerah Pagaulan cuma dikit. Suriah lah pokoknya ya, dekat Lebanon, dekat Yordania. Nah, jadi memang sekarang itu pemikiran sudah banyak yang ngawur, sudah banyak yang ngaco dan lain sebagainya. Setelah saya lihat metodologinya, ternyata itu bukan pakai metodologi Islam, bukan usul fikih, bukan ulumul Quran, tapi yang dipakai adalah hermeneutika. Tahu hermeneutika? Hermeneutika itu usul fikihnya Injil, usul fikihnya Bible, orang-orang Nasrani. Jadi ilmu usul fikihnya dengan hermeneutika dipakai untuk menafsirkan Quran. Makanya produk hukumnya itu jadi ngaco-ngaco. Salah satunya tadi
hubungan badan, yang penting apa? Suka sama suka. Karena kan ini punya, si perempuan punya ini, terserah dia mau dia kasih ke siapa aja. Perempuan punya barang nih, si perempuan punya HP misalkan, boleh nggak kalau dikasih ke orang? Boleh kan, sah-sah saja. Begitu juga katanya kemampuan dia, keperawatan dia, terserah mau kasih siapa aja. Yang penting suka sama. Nah, ini ngawur ini, ngawur, ya. Nah itu. Nah jadi seperti itu. Nah dulu yang namanya hubungan badan itu bisa dengan dua jalur, jalur pernikahan dan jalur perbudakan. Karena memang dulu itu manusia masih terkotak, klasifikasi menjadi dua apa? Tadi namanya apa? Bukan dua dinasti, bukan dinasti Raja Jawa, bukan. Iya, menjadi dua kasta. Ada kasta merdeka, ada kasta hamba sahaya. Ya. Dinasti. Gara-gara mana nonton itu tentang apa? Indonesia lahir tentang fufu bapak. Pemilihan Jawa jadi negara mantap sekali ya. Kita di Indonesia keren. Fufu bapak, cili pari, apa lagi? Ustaz lagi nyawa. Nah jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk ke bahasannya. La yajuzu lil hurri an yatazawwaja raqiqatan. Tidak boleh bagi laki-laki merdeka untuk menikahi seorang perempuan hamba sahaya. Au mamlukatan. Wa dzalika li alla yasira auladuhu minha ariqqa. Apa sebabnya? Sebabnya agar anak-anaknya kelak tidak menjadi hamba sahaya seperti ibunya. Suaminya atau bapaknya merdeka, ibunya hamba sahaya. Jadi kalau punya anak, nanti anak ikut status ibu, akan menjadi hamba sahaya juga. Makanya dilarang seorang laki-laki merdeka menikahi perempuan hamba sahaya. Karena sebabnya nanti kalau punya anak, nanti anaknya itu akan menjadi seorang hamba juga, ikut status ibunya, ya. Sementara prinsip Islam adalah mengurangi jumlah hamba sahaya. Jadi kan prinsip Islam itu mengeluarkan orang-orang dari penghambaan. Ya, makanya Rasul itu selalu memotivasi para sahabatnya untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Saya lupa hadisnya ini. Barang lupa redaksinya, tapi bunyi seperti ini: barang siapa yang memerdekakan seorang hamba, Allah akan merdekakan dia dari api neraka. Itu kan jadi motivasi untuk para sahabat kan. Ayo setiap sahabat yang punya hamba saya dimerdekakan, merdekakan. Karena Allah janjikan, karena Rasul janjikan pahala yang sangat besar. Artinya begini, artinya Rasul itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu masih berlaku perbudakan. Salah satu misinya adalah untuk mengeluarkan manusia dari status perbudakan. Itu misi Nabi. Makanya kata Nabi, jangan memperbanyak manusia yang akan berstatus budak. Salah satunya ini pernikahan laki-laki merdeka dengan perempuan budak, nanti anaknya jadi budak. Makanya tidak diperbolehkan pernikahan seperti itu. Illa kecuali, nah ini ada pengecualian ini. Bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Fayajuzu lahu nikahuha. Kalau mencukupi 4 syarat ini, maka diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang statusnya hamba sahaya.
Apa saja? Pertama, wahia kaunuha muslimatan. Si perempuan hamba sahaya itu haruslah seorang muslimah, artinya beragama Islam. Yang kedua, wa khawful anati ay az-zina illa yatazawwaj. Khawatir terjerumus pada perbuatan zina jika tidak menikahi seorang hamba. Jadi dia pengen nikah sama wanita yang statusnya merdeka, tapi maharnya tinggi. Wah, minimal harus 20 gram. Itu baru emasnya doang. Belum lagi seperangkat alat perang, baja. Ya, dia untuk menikahi wanita merdeka itu tidak cukup maharnya. Maharnya ini hanya cukup menikahi wanita hamba sahaya. Nah, sementara dia sudah sangat menggebu-gebu untuk menikah, untuk kawin, ayo kawin, amalnya zina, ya beneran zina, betul. Sementara nikah dengan wanita merdeka mahal, ya udah. Alternatifnya adalah menikahi seorang wanita hamba sahaya. Itu syarat kedua ya. Jadi syarat kedua itu kalau seandainya dia takut zina jika tidak menikahi hamba sahaya. Syarat yang ketiga, cuma tahan-tahan ya ini udah ya. Wali harus pintar nahan nih. Kata Nabi apa? Man wajada minkumul man istaqara minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya masyarakat syabab, wahai sekalian anak-anak muda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, punya mahar, cepat-cepat nikah, kata Nabi. Fa in lam tastati, tapi kalau kalian belum mampu untuk menikah, fa alaikum bisyam, maka banyak-banyak berpuasa. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan banyak berpuasa itu bisa menahan pandangan mata dan bisa menahan syahwat. Jadi buat anak muda yang sudah mampu nikah, cepetan ikhtiarkan. Kalau belum mampu maka banyak-banyak berpuasa. Ya. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Hati-hati ya, Gojek, Grab, perempuan cakep, bang, anterin saya ke ono, sesuai aplikasi neng, sesuai aplikasi. Iya, sudah nyampe tempat tujuan, apa belum mampir dulu bang? Berat. Ntar dulu neng ya, saya periksa dulu. Ya, jangan tergoda nih, ya, jangan tergoda. Kadang ada yang nakal-nakal juga, yang dirungong belakang memansernya, kan banyak tuh yang pijat-pijat, kan yang nyewa kan Korea sambil mabuk, malam-malam jam 11, ya, mesen Grab sambil mabuk. Balik ke kontrakannya. Di kontrakan daerah kan, nggak bisa ke atas. Kontrakannya di situ, di Pasir Kunci, kan. Sama Grab jajan saya dibalik. Mana jam 11 malam lagi ya? Gak ada orang, tingkat 2 cilat, wah, ceker. Ngarang di jembatan teler, monyet-monyetnya. Sikat ini hati-hati. Ya Allah, ya Rabb. Jangan sampai tergoda ya. Mengkapak sate mah. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Saya udah cerita belum rajulun fisik, seorang laki-laki yang bau badannya itu wangi seperti minyak fisik, pernah ya? Saya cerita lagi deh. Ada seorang laki-laki anak muda kayak Otoy ganteng,
Jualan minyak, badannya tinggi, kekar, ganteng, jualan minyak. Akhirnya ada istri pejabat, gak tau istri pejabat, gak tau anak raja. Intinya itu perempuan, dia punya duit, punya kehormatan, punya pengaruh. Main ke pasar, ngeliat si pemuda tukang minyak wangi, akhirnya dia terpesona. Wahai anak muda, saya borong semuanya, tapi syaratnya engkau sendiri yang mengantarkan ke rumah saya. Sendiri dia akhirnya, namanya diborong kan seneng ya. Disaranin apapun pasti apa? Dia lakuin, dia angkut sendiri tuh, dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumah kata si perempuan, jangan di sini, taruhnya di dalam rumah. Jangan sini di dalam kamar saya. Ketika si perempuan masuk si pemuda masuk kamar, dikuncilah kamar itu dari dalam oleh si perempuan tadi. Cekrek, diasuh ke kakukan. Nah, katanya. Akhirnya kata si perempuan ini, wahai pemuda, ada dua pilihan untukmu. Pertama, melayani itu, zina maksudnya. Yang kedua, kalau engkau tidak mau melayaniku, aku akan teriak sehingga penjaga rumahmu datang dan akan memukulimu. Kalau bisa kau dieksekusi karena bapak pejabat. Wah. Kira-kira si pemuda bingung nggak? Bingung. Tapi karena pemuda ini pemuda yang soleh, akhirnya apa? Dikasih ilham sama Allah. Oh ya sudah, wahai putri raja, wahai anak pejabat, saya mau ke kamar mandi dulu ya, ini kan keringetan tuh, baju kotor, saya beres-beres dulu. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi dia bingung, ya Allah ini bagaimana. Akhirnya dia tiba-tiba mules. Ketika mules dia berak, buang air besar, di sanalah muncul inspirasi. Wah, pas melihat kotorannya mantep nih. Diambil kotorannya, dibalurin. Luluran, pedicure, mantap tapi Purbasari, pengganti Purbasari. Akhirnya si pemuda itu keluar dan mengatakan kepada si wanita yang sudah berada di atas kasur dengan pakaian yang sehelai dua helai. Kata si pemuda, wahai ibu ratu, wahai perempuan, aku sudah siap untuk melayani. Itu si perempuan melihat si laki-laki sudah berlumuran apa? Kotoran, ya dia ngamuk. Wahai pemuda, apakah kau sudah gila? Keluar kau dari rumahku. Akhirnya si pemuda pun keluar. Mana kuncinya? Kedua cetak. Dibukalah, keluar selamat ya. Alhamdulillah, aku selamat dari dosa besar, dari perzinahan. Akhirnya si laki-laki ini pun, si pemuda ini pun pulang ke rumah, mandi, pakai sabun, sampo, semuanya beres. Tapi kok masih bau tai? Waduh, bau tai kan? Masya Allah. Akhirnya apa? Si pemuda ini pun jadi nggak bisa keluar rumah karena bau kotoran itu. Akhirnya tidur. Ketika tidur dia bermimpi ada malaikat dari langit bawa minyak wangi. Kemudian si malaikat itu menyuruh si pemuda ini untuk mandi dengan minyak wangi itu. Mandilah di mimpinya. Setelah bangun luar biasa, ternyata bau kotorannya hilang dan diganti dengan wangi minyak misik yang begitu luar biasa. Dan wanginya itu nggak hilang-hilang sampai si pemuda meninggal. Jadi dia kemana-mana nggak mandi, nggak pakai minyak wangi pun badannya tetap wangi. Itulah ketika seorang pemuda bertakwa kepada Allah, jangan di akhirat, di dunia Allah muliakan. Gitu kan ya? Nah, jadi waktu kalau dijebak sama bapak yang tadi tuh, yang sebentar Pak, saya ke toilet dulu. Aduh, mantap benar. Wah, akhirnya Oto selamatkan kan Oto hilang kayak saya mimpi ketemu malaikat. Dikasih minyak tangi. Kestilu orang itu mimpi
Kapan-kapan tuh buta. Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi sebenarnya nggak bercanda ya. Cuman kalau kejadian Bismillah. Nah, jadi seperti itu. Saya punya teman, ini waktu saya pesantren ya, dia kan pulang pergi. Kalau saya di pesantrennya dia pulang pergi. Ceritanya dia punya pacar non Muslim, keturunan Belanda, cakep, kulitnya putih, mulai lah ya hidupnya, dia keturunan Belanda, campuran. Di Indonesia Belanda ini disebut apa Belanda? Blasteran, ya, blasteran, masya Allah. Rambutnya itu mulai enggak, cuman agak-agak coklat gitu, coklat-coklatan. Putih, bibirnya tuh merah, nggak pakai lipstick juga merah, badannya bagus, non Muslim. Sementara teman saya itu anak pesantren, ya. Akhirnya pacaran sampai malam, dianterin ke rumahnya. Kata bapaknya, "Dek, kamu nginep aja di sini ya," katanya. "Udah malam, kamu pulang udah ngeri." "Oh iya Pak." Akhirnya dia nginep di rumahnya, tidur di ruang tamu. Nah, ketika tidur di ruang tamu, si perempuan jam 1 datang. Dibawalah teman saya ini kali setengah tidur, bawa ke kamarnya, dikunci, si perempuan langsung ke teman saya tadi ngantuk langsung melek. Wah, bisa tunduk ya, bisa tunduk. Bingung dia, namanya pesantren. Mau diturutin hubungan badan, zina dosa besar. Saya akan terkena azabnya nanti. Bandar-bandar juga kalau pesantren ada batasannya, betul saja. Oh, anak pesantren, semua bandar apapun punya batasannya. Kalau saya zina dosa besar, hidup saya gak bakal berkah. Tapi kalau nggak zina, mubazir. Masya Allah. Ini aman goreng masih bisa digapot, gurih semua. Keturunan Belanda, Western. Pusingnya di mana caranya? Akhirnya apa coba? Akhirnya dia ke kamar mandi. Mohon maaf ya, ini bahasanya dia. Langsung coli dia. Dikalikan. Ya, dikeluarin sendiri onani. Udah onani tuh. Daripada si zina, bisa onani. Keluar, dikasih tahu ke si perempuan. Tuh, udah keluar. Mau ngapain? Udah lemes kan? Ngambek perempuan. Pergi dulu gitu. Wah, ngajakin putus akhirnya. Gak apa-apa lah, yang penting gua selamat dari perzinahan. Berarti ada dua cara ya? Ada dua cara. Oh, cara yang pertama, cara kedua. Aduh, kacau juga pengajiannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi masalah zina ini jangan coba-coba deh. Akibatnya itu seumur hidup. Hidup itu galau kalau harus ngelakuin. Makanya kalau nggak punya mahar untuk menikahi wanita merdeka yang memang ketika itu mahar tinggi-tinggi, maka boleh menikahi hamba. Ya cuman kan sekarang nggak ada hamba saya ya. Ya, tapi alhamdulillah sih kalau di Indonesia ini mahar bisa diobrolin lah. Di Arab itu, misalnya, di Arab itu mahar gila-gila. Di Yaman itu Baduy mahar minimal Land Cruiser 2. Itu ibaratnya itu kalau barang bawaannya ya. Di kita kan barang bawaan lemari, kasur gitu ya. Di sana barang bawaannya Land Cruiser 2. Tahu Land Cruiser ya? Hah? Ntar cari di Google. Mobil Land Cruiser itu harganya 1,5 miliar. Satunya 1,5 M. Dua berapa? 3 M, bawa-bawaannya doang. Belum lagi emasnya, belum lagi walimahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Cuma di kita ini alhamdulillah di kita mah bisa nego, bisa cicilan. Ya. Kemarin benar ada yang nanya, Pak Ustaz, saya mau nikah tapi emasnya itu nyicil. Jadi hutang dulu ke tukang emas dibayar nyicil. Boleh nggak? Boleh, saya bilang.
Kayak jadi masalah, asal jangan terlibat orang ketiga aja, karena kalau ada orang ketiganya jadi riba nanti ya. Nah jadi seperti itu. Syarat ketiga, wal majzu an sodaqil hurrati au adami ridha bihi au adami ridha bihi wa au adamu ridha bihi. Yang ketiga itu tidak memiliki mahar yang cukup untuk menikahi wanita merdeka, ya, nggak punya mahar sama sekali atau punya mahar tapi tidak ada satupun wanita merdeka yang mau diberi mahar seperti itu, maka boleh menikah dengan hamba sahaya. Yang ini masih syarat ketiga, au faqdil hurrah, atau memang tidak ada wanita merdeka sama sekali, di kampung halamannya itu budak semua, maka boleh menikah juga. Yang keempat terakhir, wa la takuna tahtahu hurratun sholihatun bil istimta. Dia tidak memiliki istri. Kalau udah punya istri mah ngapain nikah sama? Ya, nikah sama hamba saya. Ya. Jadi kan kalau punya istri itu istilahnya punya tempat untuk apa? Ya, bahasa kasarnya melampiaskan nafsu. Maka tidak diperkenankan untuk menikah lagi dengan hamba saya. Kecuali kalau istrinya itu sudah tidak layak lagi untuk digauli. Seperti istri sakit, ya, atau stroke dan lain sebagainya. Nah, maka si laki-laki ini boleh menikahi si wanita hamba sahaya. Wa man asyrara zaujatahu in fasakha nikahuha. Singkat cerita, laki-laki merdeka sudah menikah dengan hamba sahaya. Nah kemudian si suaminya ini membeli istrinya si hamba sahaya, menembusnya ke tuannya, dibelilah dengan cara dibeli, ya, ditembus dengan cara dibeli. Bagaimana status pernikahannya? Maka status pernikahannya fasakh, dibatalkan. Jadi ketika istrinya itu dibeli, maka statusnya itu merdeka, kemudian statusnya itu apa? Statusnya itu berpindah kepemilikan, kemudian si istrinya ini status pernikahannya itu difasakh, dibatalkan. Jadi statusnya bukan istri, nanti statusnya budaknya, ya, bukan istri. Amal abdu idza arada an yatazawwaja hurratan fala yajuzu li'annahu ghayru kufu'in laha. Adapun seorang laki-laki hamba sahaya ingin menikahi perempuan merdeka, maka tidak boleh sama sekali. Kalau sebaliknya si laki-laki merdeka menikahi perempuan hamba sahaya kan tidak boleh kecuali 4 syarat. Nah kalau sebaliknya si laki-laki hamba sahaya ini menikahi perempuan merdeka itu nggak boleh sama sekali, nggak ada syarat-syaratnya. Illa in asqatat kafa'ataha, kecuali kalau si perempuannya itu ridho dan semua keluarganya juga ridho. Wa radiya bihi waliyuhal aqrab fa yujuzu hina idin wallahu a'lam. Itu namanya isqatul kafa'ah, menggugurkan kekufuan. Jadi si perempuan ini status keluarganya lebih tinggi daripada keluarga si laki-laki. Ini tidak boleh, kecuali kalau si perempuan itu menggugurkan kekufuannya, ya. Bukan cuma si perempuan, tapi wali-walinya juga semuanya menggugurkan sehingga setara. Baru boleh. Wallahu a'lam. Ini sama dengan laki-laki biasa ahwal. Ahwal itu kan sebetulnya diambil dari kata khol. Khol itu saudara perempuannya ibu, ya. Para habaib manggil selain habaib itu apa? Akhwal, saudara perempuannya ibu. Jadi akhwal itu artinya saudara perempuannya ibu, ya. Nah, jadi ada habaib, ada akhwal.
Kalau habaib yaitu laki-laki nikah dengan perempuan akhwal boleh. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh. Misalkan laki-lakinya apa? Laki-lakinya akhwal kotor, pengen nikah sama anak habaib syarifah. Wah, hidupnya maju, cantik, tinggi, model, jatuh hati pada kotor ya. Mereka berdua sudah sangat saling mencintai. Tapi apa daya, ya. Kasta yang berbeda. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena si perempuannya kan nggak boleh tuh kalau laki-lakinya akhwal nikah sama syarifah, karena nggak kufu. Cuman kalau syarifahnya ini menggugurkan kekufuan dan wali-walinya, artinya bapaknya, kakaknya semuanya menggugurkan kekufuannya, maka baru otoy boleh menikah dengan syarifah. Ada tuh syarifah yang nikah sama artis namanya Tommy siapa? Tommy Kurniawan ya. Tommy Kurniawan kan ini kan cerai ya. Dulu kan istri itu syarifah ya, marganya Al-Antos. Itu gimana itu akhwal nikah sama syarifah? Tidak boleh hukum asalnya. Cuman kalau keluarganya setuju ya sudah, maka boleh untuk dinikahi. Titik Allah alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya